Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Upekar. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing-sharing video tentang bagaimana cara membangun sebuah kitchen set yang tentunya tidak ketinggalan zaman, kekinian, modern, dan yang pasti mantap. Jadi tempat yang ingin kita bangun sebuah kitchen setnya bentuknya seperti ini ya dapurnya. Kemudian dari customernya ingin membangun sebuah kitchen set seperti gambar berikut. Nah, karena bentuk dari dapurnya hampir sama dengan gambar yang diberikan, maka kita improvisasi sedikit dan kita tambahkan beberapa detail dan beberapa bagian supaya kitchen setnya tampak lebih bagus dan tampak lebih modern tentunya. Kemudian sebelum kita eksekusi, tentunya kita harus menggambar terlebih dahulu. Dan bentuk gambarnya seperti ini. Ini gambar detail yang kita siapkan sebelum kita eksekusi ya guys ya. Nah, jadi kawan-kawan di sini bisa melihat ini bagian mejanya bentuknya L, sini jendela, ini bagian bawah dan ini bagian atas. Jadi untuk membangunnya kita membangun bagian atas terlebih dahulu dan di sini saya buat menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian ini dari angka 1, 2, 3, 3. Kemudian angka 5, 4 dan 5 seperti ini. Kemudian di bagian L-nya itu kita pisah dan kita buatkan tersendiri. Nah, tujuannya supaya nanti ketika kita ingin memasangnya ke dinding itu jauh lebih gampang karena situasi dari dindingnya tidak siku-siku ataupun tidak L 90 derajat. Jadi langkah pertama langsung saja kita eksekusi bagian awal ini. Yang ini ya guys ya. Nah, jadi yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah memotong bahan yang mana dalam hal ini kita menggunakan bahan blockboard melamin satu sisi dan ketebalan 18 mm. Nah, kebetulan di sini bahan melaminnya yang doff ya guys ya. Karena untuk 18 mm tidak ada melamin yang berwarna glossy. Setelah semua selesai dipotong berdasarkan ukuran yang kita tentukan, langsung saja kita rakit dan kita pasang menggunakan baut cacing warna hitam dengan panjang lebih kurang 2 inci. Kalau bisa dalam hal ini kita harus menggunakan baut yang lumayan panjang karena mengingat sifat dari bahan blockboard tersebut tidak kuat seperti bahan multiplex. Jadi kita harus menggunakan baut yang panjang supaya tidak mudah copot nantinya. Namun dalam hal ini kita juga dalam sistem pemasangan harus menggunakan lem terlebih dahulu. Kami menggunakan lem Presto DN sebelum dipasang seperti yang tampak di video tadi. Kemudian setelah selesai dirakit, tinggal kita lem menggunakan lem HPL dan kita tempelkan HPL-nya di sisi samping, sisi bawah. Kemudian setelah semuanya selesai ditempel HPL, langsung saja kita rapikan menggunakan trimmer dengan mata profil trimming ukuran 12 mm yang ada bearing di ujungnya. Penggunaan trimmer untuk merapikan sudut-sudut HPL ini bertujuan untuk supaya nanti hasilnya jauh lebih rapi daripada menggunakan sisal kikir yang sering digunakan pada kebanyakan. Kemudian setelah semuanya selesai dirapikan menggunakan trimmer, kita langsung menempelkan HPL di bagian kecil-kecil seperti ini. Kemudian setelah selesai ditempel, langsung kita rapikan lagi menggunakan trimmer tadi dengan mata profil trimming ukuran 12 mm. Kemudian sudut-sudutnya kita amplas seperti ini. Setelah selesai pada bagian ini, kita lanjutkan ke bagian kedua dan kita eksekusi membuat pada bagian 4 dan 5 ini. Untuk bagian yang kedua sama ya, sistem pemasangannya kita potong-potong terlebih dahulu bahan yang ingin kita sambung-sambung. Kemudian kita paku dulu supaya nanti hasilnya benar-benar rapi dan presisi. Kemudian setelah kita paku, lanjut kita baut menggunakan skrup yang warna hitam seperti yang saya jelaskan tadi dengan panjang 2 inci. Kemudian setelah semuanya selesai dirakit, langsung kita pasang lagi HPL-nya untuk di bagian samping dan bagian bawah seperti yang kawan-kawan dapat lihat di video tersebut. Kemudian tinggal kita rapikan menggunakan trimmer. Ini untuk bagian samping ya guys ya. Kemudian kita pasang lagi HPL di bagian bawahnya. Dan kita rapikan kembali menggunakan mesin trimmer. Setelah selesai dirapikan menggunakan mesin trimmer, langsung kita rapikan lagi menggunakan amplas untuk bagian tepi-tepinya. Kemudian kita menggunakan mata profil sudut 45 derajat untuk merapikan sambungan antar setiap HPL-nya di bagian dalam dan bagian luar seperti yang tampak di video.
Nah, kemudian setelah selesai, kita lanjut memasang pintu dan kita lubangin terlebih dahulu bagian ini untuk memasangkan engselnya, dan dalam hal ini kami menggunakan engsel taco yang soft closing. Dan pintu ini dipasang dengan posisi terbalik seperti ini ya guys ya, membukanya dari bawah ke atas supaya tampak lebih modern aja. Dan tak lupa kita presisikan, kita setel supaya hasilnya benar-benar rapi. Kemudian setelah itu kita lanjutkan memasang pintu di bagian samping kanannya. Nah, setelah selesai memasang pintu di bagian samping kanan di bagian yang kedua tadi, kita lanjutkan memasang pintu di bagian yang pertama. Nah, dalam hal ini juga model pintunya terbuka dari bawah ke atas. Kemudian kita rapikan. Setelah semua selesai, kawan-kawan bisa melihat video berikut. Dan di dalamnya telah kita sediakan lampu ya guys ya, yang otomatis mati karena menggunakan baterai. Nah, pada bagian nomor 2 ini, kita ingin membuat nomor 2 ini sistem push open ya guys ya. Jadi tidak menggunakan tuas, cukup kita tekan dan lacinya sudah terbuka. Dan bentuk lacinya seperti ini. Ini tempat gantungan kayak sutil, tempat gantungan spatula, dan lain hal sebagainya. Karena posisi dari tempat masak sebelah sini. Untuk laci push opennya ini memiliki lebar 20 cm. Kemudian dengan tinggi sekitar 70 cm. Bahan-bahan yang kita gunakan juga menggunakan bahan blockboard melamin 2 sisi. Yang seperti kawan-kawan dapat lihat di video. Kemudian tinggal kita lem, rakit, kemudian kita baut supaya hasilnya benar-benar rapi dan kuat. Kemudian juga kita paku terlebih dahulu sebelum disekrup supaya memang benar-benar presisi, dan kita rakit sesuai keinginan dan sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Dalam hal ini kami banyak menggunakan sistem baut ya guys ya daripada menggunakan sistem paku, karena memang baut lebih kuat, tidak mudah goyang, dan jauh lebih tahan dibandingkan menggunakan paku. Nah, setelah semuanya selesai dirakit, tinggal kita pasang HPL-nya untuk bagian tepi-tepinya seperti ini supaya hasilnya benar-benar rapi dan benar-benar bagus. Dalam hal ini juga kami menggunakan mata profil trimming yang 12 mili yang ada bearing di ujungnya. Setelah itu kita pasang terlebih dahulu ya lacinya ke bagian box pertama tadi, dan pintunya kita pasang terakhir setelah lacinya terpasang di boxnya. Nah, seperti kawan-kawan dapat lihat di video berikut, tujuannya supaya pintunya presisi dengan pintu di samping kiri dan samping kanannya. Kemudian baru kita sekrup dari belakang. Nah, setelah jadi bentuknya lebih kurang seperti ini guys ya. Kemudian setelah bagian ini dan bagian ini selesai, kita lanjutkan ke bagian L-nya ini guys ya. Nah, untuk bagian L ataupun bagian sikunya, ini kita menggunakan bahan multiplex full ya guys ya, yang telah kita lapisi HPL dengan warna krim dengan kode TH029AA terlebih dahulu. Kemudian tinggal kita rakit, dipaku terlebih dahulu, dilem, kemudian baru kita sekrup menggunakan skrup yang warna hitam tadi dengan panjang 2 inci. Kemudian kita presisikan semuanya. Kemudian kita pasangkan juga ke dalamnya rak ataupun sekat sesuai dengan keinginan kita, dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke bagian bawahnya. Nah, di sini pada bagian bawah terdapat 4 kotak. Yang pertama kotak nomor 7, kotak nomor 8, kotak nomor 9, dan kotak nomor 10. Ini harus nomor 10 guys ya. Nah, karena posisi dari kompornya terletak di bagian atas pada nomor 10 ini, jadi untuk nomor 7 dan nomor 10 itu hanya frame aja guys ya, tidak ada kotak-kotaknya di dalamnya, cuman pintu aja. Tetapi untuk bagian nomor 9 dan nomor 8 itu ada box ke dalam, karena di sini ada tempat laci yang bentuknya seperti ini. Kemudian ada tempat rak piringnya, kemudian ada juga tempat laci lagi untuk piring-piring yang mau disimpan atau bagaimana. Kemudian di sini pada nomor 9 ini, pada nomor 9 bagian kiri, bagian kanan ini tempat gas. Dan tempat gasnya ini bisa kita tarik keluar seperti laci juga. Kemudian nomor 9 sebelah kirinya itu tempat kuali yang akan kita bangun bentuknya seperti ini. Dan langsung saja kita eksekusi ya guys ya.
Untuk membuat box yang tadi saya jelaskan, kita menggunakan bahan multiplex guys ya, karena di bagian bawah ini gampang lembab, jadi kita harus menggunakan bahan yang lebih kuat, yaitu kami menggunakan bahan multiplex ukuran 18 mm. Kemudian multiplex tersebut tentunya sudah kita lapis terlebih dahulu menggunakan HPL warna putih dengan kode 004 kalau nggak salah. Kemudian kita paku terlebih dahulu, kemudian kita lem dan kita baut ataupun kita skrup. Dan kita rakit sesuai dengan yang tampak di video. Memang dalam hal ini bautnya lumayan banyak guys ya. Dan ini dilakukan supaya hasilnya benar-benar kuat. Kemudian kita tinggal pasangkan sekatnya seperti yang kawan-kawan dapat lihat di video. Dan kita skrup kiri, kanan, atas, dan bawah. Pokoknya semuanya kita menggunakan skrup. Nah, setelah selesai di skrup semuanya, tinggal kita pasangkan HPL untuk bagian depannya yang masih belum terpasang HPL atau masih belum berwarna. Setelah terpasang HPL-nya, langsung kita rapikan terlebih dahulu menggunakan mata trimming yang 12 mili. Menggunakan mesin profil seperti ini ya guys ya. Kemudian kita rapikan lagi menggunakan mesin trimmer juga dengan mata profil sudut 45 yang kawan-kawan dapat lihat di video, dan kita rapikan di setiap sudut bagian dalam ya guys ya. Kalau bagian luar nggak perlu, karena nanti itu akan bertemu dengan dinding ataupun bertemu dengan beton di bagian bawah. Dan ini juga kita lakukan di kedua boxnya, untuk bagian yang nomor 8 kalau nggak salah tadi dengan nomor 9. Kemudian kita pasangkan lacinya seperti ini, dan kita setel sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan panjang dari rel tersebut supaya nanti hasilnya benar-benar rapi. Kemudian di sini juga kita memasangkan tempat kualinya, yang dalam hal ini sistem tempat kualinya itu bisa kita tarik keluar supaya nanti memudahkan dalam proses pengambilan kualinya. Kemudian kita lanjut membuat frame ya guys ya, untuk nomor 7 dan nomor 10 yang tadi saya jelaskan di bagian tempat wastafel dan di bagian tempat yang ada kompornya. Di sini juga kami menggunakan bahan multiplex yang 18 mili, di bagian bawah lapis 2, kemudian bagian samping kiri kanan dan atas itu satu lapis saja. Dan langsung kita pasangkan HPL-nya dengan warna putih. Tentunya juga kita menggunakan sistem menggunakan trimmer mata profil trimming yang 12 mili tadi, kemudian juga kita menggunakan mata trimmer yang sudut 45 untuk merapikan sudut-sudutnya. Kemudian tinggal kita pasangkan multiplex yang sudah dilapisi HPL untuk bagian pintu laci yang bagian atas tadi, kemudian pintu laci bagian bawah, dan pintu-pintu lainnya untuk box nomor 7 dan nomor 10 deng. Kemudian kita pasangkan list aluminium yang seperti kawan-kawan dapat lihat di video. Dalam hal ini juga kami sudah membuat bagaimana cara memasang list aluminium yang dengan tingkat kerapian itu sangat bagus sekali. Kawan-kawan bisa lihat di video berikut. Nah, setelah selesai kita bangun part per partnya pada bagian seperti gambar ini, langsung saja kita eksekusi untuk memasang ke bagian rumahnya ya guys ya. Yuk kita gaskan. Nah, dalam proses pemasangan di tempat customernya atau di bagian dapur ini guys ya, kita pasang terlebih dahulu yang paling mudah, yaitu bagian frame saja. Ini yang tempat yang ada kompornya yang di atas itu guys ya, kawan-kawan dapat lihat di video. Nah, untuk pada bagian box yang nomor 7 ini, bukan box ya, ini cuman frame aja guys. Nah, ini gunanya untuk tempat tong sampah. Jadi tempat tong sampahnya itu pintunya terbuka ke bawah seperti ini guys ya. Bukan terbuka ke samping seperti yang di sini. Terbukanya ke samping ke bawah karena di sini di belakangnya ada tempat tong sampah seperti ini. Jadi posisi pintunya terletak di bagian tempat wastafel ini. Jadi ketika kita mencuci piring, sampah-sampahnya langsung bisa kita buang ke bawah. Dan di sini ada dua pintu, itu bedanya adalah tempat sampah organik ataupun sampah basah, dan sebelahnya lagi tempat sampah kering. Kemudian kita pasangkan lagi di bagian wastafel. Dan di sini kita menggunakan bor beton yang sistem pemasangannya menggunakan baut semua. Kemudian setelah selesai kita pasangkan lacinya yang kawan-kawan dapat lihat di video. Kemudian setelah terpasang lacinya, kita lanjut memasangkan box yang berguna untuk tempat gas dan tempat kuali tadi. Nah, kawan-kawan bisa lihat di video berikut seperti itu tempat kualinya dan tempat gasnya guys ya. Kemudian lanjut kita pemasangan di bagian atas. Nah, dalam hal ini juga kami menggunakan sistem pemasangan
bagian-bagian. Pertama bagian L-nya dulu, kemudian bagian samping kirinya, dan terakhir kita pemasangan di bagian kanannya. Dalam hal ini juga kami beranggotakan cuman berdua guys ya. Maka dari itu kami menggunakan sistem terpisah seperti yang saya jelaskan tadi, supaya gampang proses pemasangannya. Kemudian kita pasangkan bagian kepalanya seperti ini, dipaku terlebih dahulu, kemudian kita lanjut pemasangan menggunakan baut. Kemudian setelah selesai kita pasangkan ini tempat ini guys ya, tempat piring. Kemudian kita tutup semua kepala baut supaya tampak lebih rapi dengan warna putih. Kemudian kita lepaskan plastik-plastik yang ada di HPL-nya. Kebetulan di dalam hal ini kami menggunakan HPL jenis glossy, sampai semua plastiknya habis dilepaskan guys ya. Nah, setelah selesai kita pasang laci bagian bawah, pintu bagian bawah, dan kemudian box bagian atas, kabinet bagian atas, semuanya, pintu-pintunya, dan semua halnya, hasil akhirnya seperti ini ya guys ya. Oke guys, nah jadi kitchen set yang kita bangun tadi bentuknya lebih kurang seperti itu ya guys ya. Ganteng bukan? Kekinian dan tentunya juga modern. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa dalam proses pembuatan kitchen set ini, itu kita melakukan beberapa diskusi mengenai bentuk, mengenai warna, dan mengenai desain-desainnya. Itu kita diskusi terlebih dahulu, tergantung budget dan kemauan dari customernya. Jadi di sini kita memaksimalkan dengan budget yang seminimal mungkin, mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Jadi saya rasa video kali ini cukup sampai di sini aja guys ya, dan semoga video tadi bisa bermanfaat, bisa dijadikan sebagai inspirasi ketika kawan-kawan nanti ingin membangun sebuah kitchen set tentunya. Dan saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like-nya, silahkan di komen di kolom komentar jika ada pertanyaan, dan dukung video ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah supaya nanti kawan-kawan bisa menonton video-video lainnya dari kita. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata-kata dan kesalahan pengucapan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.